Hai. Betul mu. Apa dilanjut wae? Bertemu. Aku ini sesuai. Ayo lah istri kamu Ya. Bertemu lagi dengan kami. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kebiasaan baik dan kebiasaan buruk anak di rumah yang mereka bawa ke sekolah. Nah, kemudian kami akan menyampaikan cara-cara mengatasinya. Anda penasaran? Yuk simak baik-baik penjelasannya. Tapi ekspresi ini kurang ya? Halo, pada kasus anak yang sering berbicara kotor atau kasar, saya akan memberikan beberapa cara dalam mengatasinya. Melansir dari Harvard Health Publishing, ada beberapa cara yang dapat kita coba untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, hindari bereaksi berlebihan. Anda mungkin akan marah atau jengkel sebagai guru ketika mendapati anak berbicara kasar, baik kepada Anda maupun kepada temannya. Padahal sebaiknya Anda menahan diri agar tidak terbawa emosi jika hal ini terjadi. Jacqueline Sperling, psikologi dari Harvard Medical School mengatakan bahwa jika bereaksi Anda berlebihan terhadap tingkah anak yang tidak sopan, maka ia merasa berhasil mendapatkan perhatian. Di kemudian hari, ia mungkin akan mengulanginya lagi untuk menarik perhatian Anda. Yang kedua, beritahu anak bahwa berkata kasar itu tidak baik. Biasanya anak mengeluarkan bahasa yang tidak sopan karena mendengar dari orang lain. Sampaikanlah padanya bahwa hal semacam itu tidak layak untuk ditiru dan hal tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila aspek kebinekaan global, yaitu perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Jelaskan pula bahwa bahasa tersebut adalah bagian dari kekerasan verbal dan ia telah berbuat jahat kepada orang lain jika mengucapkan perkataan tersebut. Yang ketiga, beri penjelasan dengan bahasa yang sederhana. Jika berbicara kasar dilakukan oleh anak yang masih muda dan belum mengerti apa yang ia katakan, maka Anda perlu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Misalnya dengan berkata, "Adik, itu bukan ucapan yang baik ya." Hindari bahasa yang terlalu rumit. Hindari pula menjelaskan panjang lebar jika anak menanyakan alasannya. Hal itu hanya akan memicu rasa penasarannya untuk mengetahui arti dari bahasa kotor tersebut. Karena menurut tahap perkembangan Jean Piaget, anak sedang dalam masa operasional konkret, yaitu mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Tahap yang keempat adalah beri konsekuensi. Cara lain yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan anak berbicara kasar adalah dengan memberikan konsekuensi berupa hukuman. Misalnya dengan melarangnya bermain gadget atau mengurungnya di dalam kamar sampai ia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dalam hal ini, Anda butuh ketegasan dan sedikit tega demi kebaikan anak. Sebisa mungkin Anda mengontrol emosi jika memberikan konsekuensi, agar Anda dapat menerapkan hukuman yang wajar dan tidak mengarah pada kekerasan terhadap anak. Sekian cara penanganan anak yang sering berbicara kasar atau kotor dari saya. Terima kasih. Berbicara mengenai kebiasaan anak yang di rumah memiliki kebiasaan segala aktivitasnya dipersiapkan, dengan kata lain si anak ini tidak mandiri. Menurut Montessori, dalam meningkatkan kemandirian anak meliputi pembelajaran kemampuan pengembangan diri dan peduli lingkungan. Kemandirian yang didasarkan pada metode Montessori yang dikembangkan untuk membangun suatu landasan bagi sikap pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan teori tersebut, maka cara menyikapi agar anak tersebut dapat memiliki kompetensi profil pelajar Pancasila, terutama aspek mandiri, antara lain, yang pertama, saya sebagai guru harus memiliki sikap menyadari sisi positif si anak, menggali sisi positif pada anak agar anak dapat mengatasi masalahnya sendiri. Pada akhirnya anak tersadar bahwa dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya itu karena dia memiliki sisi positif tertentu.
Hal ini dapat melatih cara berpikir kritis anak. Lalu yang kedua, memberikan bekal nilai-nilai religius pada anak. Contohnya, memberikan tauladan yang baik bagi anak sesuai norma agama. Faktor inilah dapat mengembangkan kompetensi pelajar Pancasila, ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, ajarkan anak terbiasa membuat daftar to-do list. Mengajak anak membuat daftar untuk melakukan aktivitas di rumah sesuai dengan daftar yang dibuatnya. Dan yang tak kalah penting adalah memberikan semangat pada anak bahwa ia pasti bisa menyelesaikan daftar tugasnya tersebut. Hal ini akan membuatnya jadi lebih bersemangat sehingga tidak lagi terjebak dalam kemalasan. Yang keempat adalah menempelkan poster berisi motivasi. Cara mudah untuk membuat anak mampu memotivasi dirinya sendiri adalah dengan menempelkan poster-poster tokoh favoritnya. Misalnya, anak ini mengidolakan fisikawan Albert Einstein. Maka saya akan meminta anak untuk mencari poster yang dapat memotivasinya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kreatifan anak karena dapat memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi dirinya. Lalu yang kelima, berikan konsekuensi dengan mengambil hak istimewanya. Saya akan membuat kesepakatan bersama dengan anak untuk menerapkan konsekuensi. Jika anak tidak selesai dengan tugasnya, maka saya akan mengambil hak istirahat anak setelah pembelajaran. Dengan demikian, anak akan berpikir untuk bertindak sesuai kesepakatan agar haknya tidak diambil. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hai, bertemu lagi. Melanjutkan kebiasaan yang saya temukan terkait cara mendidik dengan keras dalam mendidik ketika anak melakukan kesalahan dan mengakibatkan tidak percaya diri anak serta kurang aktifnya anak dalam proses pembelajaran. Jangan dianggap sepele terkait kepercayaan diri, karena self-esteem positif pada anak merupakan faktor pelindung untuk kesehatan mental yang baik. Menurut Erikson, pada tahapannya yang keempat, yaitu ketakutan dan rasa rendah diri. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuan mereka. Di masa ini, anak-anak perlu mengatasi tuntunan sosial atau akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahapan ini mengarah pada rasa kompetensi, sedangkan kegagalan menghasilkan perasaan rendah diri. Akibat dari kebiasaan yang kita bahas sebelumnya, kemungkinan anak akan gagal dalam tahapan tersebut. Namun, ada 3 cara yang saya gunakan untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dengan mengedepankan profil pelajar Pancasila yang kreatif dan kebinekaan global pada anak di sekolah. Yang pertama yaitu pujian. Siapa yang tidak senang dengan pujian? Begitu pula dengan anak-anak. Berikan pujian seperti kerja bagus, good, luar biasa, seperti itu. Hal ini akan membuat anak merasa berhargai dan ia bisa membangun kepercayaan diri di lingkungan termasuk sekolah. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakatnya. Jika anak sudah terlihat gemar melakukan sesuatu seperti hobi dan keahliannya, kemungkinan anak bisa berhasil di bidang lainnya. Hobi ini membantu anak yang kesulitan menyesuaikan diri di sekolah. Maka cobalah bantu anak untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Di sekolah, dengan memanfaatkan minatnya tersebut, memajang hasil karya di ruang kelas yang telah ia buat seperti karya seni, menulis cerita atau menyusun proyek. Kemudian ajak anak untuk menceritakan tentang tugas mereka seperti apa yang dia rasakan, dipikirkan apa yang mereka paling sukai dari kreasi mereka. Hal tersebut sangat penting dalam berkomunikasi antara guru dan anak, sehingga bisa membangun kepercayaan diri dengan kemampuan serta kreativitasnya. Yang ketiga, mengajarkan tentang kesalahan. Cobalah untuk menegaskan kepada anak mengenai fakta bahwa manusia tidak sempurna dan bisa membuat suatu kesalahan. Guru juga harus bisa bersabar ketika anak melakukan sebuah kesalahan, seperti mengalami masalah perilaku di sekolahnya. Alih-alih memarahi anak, lakukan sesuatu yang bisa anak pahami dan mengubah situasi tersebut menjadi peluang untuk berkembang dengan belajar dari kesalahan. Anak juga bisa membangun kepercayaan dirinya dan menunjukkan mereka bisa mengatasi dengan cara yang tepat. Sebagai orang tua di sekolah, sebaiknya harus berubah atau bersabar mengajarkan anak agar bisa bertumbuh sehat baik fisik maupun mental. Kepercayaan diri anak bisa dengan mudah dibangun jika antara guru, orang tua, dan anak memiliki komunikasi yang baik. Dari ketiga cara ini kita tidak dapat kita lakukan dengan cara instan. Saya sebagai guru harus terus berkomunikasi dengan orang tua selaku yang akan ditemui siswa setiap hari di rumah. Treatment terus saya akan lakukan secara bertahap hingga goalsnya tercapai. Seperti itu.
Terima kasih. Selanjutnya, pada kasus ini merupakan kasus positif yang dilakukan oleh siswa dari pembiasaan selama di rumah yang berpengaruh pada kebiasaan siswa di sekolah. Dari kebiasaan siswa tersebut perlu dipertahankan supaya siswa tetap berada pada budaya positif baik di rumah maupun di sekolah yang akan mempengaruhi hasil prestasinya di sekolah dan bisa mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berikut strategi yang menurut saya bisa untuk mempertahankan budaya positif pada siswa berdasarkan teori dari Erik Erikson, yaitu pada perwujudan tahap 4, ketekunan dan rasa rendah diri, di mana anak ini mulai menunjukkan rasa bangga terhadap prestasi dan kemampuan yang mereka miliki. Di masa ini, anak perlu mengatasi tuntunan sosial dan akademik yang baru. Keberhasilan melewati tahap ini mengarah pada rasa kompetisi. Hal ini dibuktikan karena siswa yang mendapat perhatian penuh dari kedua orang tua selama di rumah, terutama dalam hal belajar. Nah, untuk mempertahankan kegiatan positif ini, ada pun strategi yang saya gunakan, yaitu yang pertama, membangun hubungan yang baik antara guru, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Jika saya menjadi seorang pendidik, saya akan sering-sering untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa dan siswa itu sendiri untuk mengetahui betul perkembangan yang dilakukan oleh siswa baik di rumah maupun di sekolah. Yang kedua, membangun lingkungan yang positif bagi siswa untuk belajar. Saya akan menciptakan suasana kondusif untuk belajar sehingga siswa terasa nyaman dalam belajar sehingga akan berdampak pada hasil belajarnya. Jika suasana kelas sudah kondusif, maka siswa akan terbiasa belajar dengan suasana yang tenang dan nyaman. Yang ketiga, membuat kesepakatan yang harus dipatuhi oleh warga sekolah atau warga kelas. Dengan begitu, maka siswa akan dibimbing dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Hal ini guna untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, di mana seorang murid yang memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan akan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Yang keempat, guru memberikan contoh dan teladan yang baik ketika di sekolah. Saya akan mencontohkan perilaku yang baik sehingga siswa akan meniru dan lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan positif yang dilakukan siswa di sekolah baik dari sikap maupun ucapan. Yang kelima, memberikan apresiasi atas pencapaian yang telah diraih oleh siswa. Saya akan memberikan apresiasi terhadap hasil yang diperoleh siswa berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga siswa akan merasa senang dan lebih percaya diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, kembali lagi dengan kami. Bagaimana penjelasan dari paparan tadi? Apakah sudah paham belum? Nah, boleh loh memberikan masukan dan tanggapan bagi kami. Terima kasih.